Rumah tahanan militer atau RTM Madiun ini dibangun pada era Belanda tahun 1917 dengan nama Eislinn Gevangenis atau penjara negara atau Klein Boy penjara kecil. Selepas Indonesia merdeka, penjara ini diambil alih oleh pemerintah Indonesia, dijadikan markas atau polisi tentara atau CPM atau yang disebut dengan Korps Polisi Militer sekarang. Rumah tahanan militer ini dalam perkembangannya pernah ditahan tersingkirkan dari politik Skaliber dan Malaga oleh pasukan polisi dan pasukan pemuda sosialis Indonesia atau Pesindo Madiun hingga tahun 1948 atas perintah Soekarno sebagai buntut dari kudeta yang dilakukan oleh Tan Malaka JS pada 3 Juli 1946. Dalam Tan Malaka di Madiun itu, Sumarsono sebagai tokoh Pesindo dan tokoh militer kiri di Madiun mengaku kalau beberapa anggota Pesindo di Madiun yang direkrut dalam polisi tentara. Pada 18 September 1948, saat meletusnya pemberontakan PKI di Madiun, RTM Madiun jatuh ke tangan Laskar Pro PKI. Setelah terjadi perlawanan yang dilakukan oleh polisi tentara terhadap Laskar Merah dan Brigade 29, setelah anggota polisi tentara menyerah karena terdesak, otomatis RTM Madiun dikuasai oleh pasukan PKI dan seluruh anggota polisi tentara dilucuti dan dipenjara. Selanjutnya, RTM Madiun tersebut digunakan oleh PKI untuk menahan rakyat atau tokoh politik Madiun yang anti PKI. Selama bercokolnya kekuasaan PKI di Madiun pada tanggal 18 sampai 30 September 1948. Tak lama membangun pasukan TNI Divisi Siliwangi, Mobrik dan Laskar yang pro Republik Indonesia berhasil menggempur kekuatan PKI di Madiun. Akhirnya, RTM kembali dikuasai oleh pasukan Republik. Di era Orde Lama, rumah tahanan militer Madiun kembali berhasil menahan tokoh militer politik besar. Tokoh politik Skaliber Sultan Syahrir, Muhammad Rum, Sultan Hamid, I Gede Agung, Subadio Sastro Satomo, dan Prawoto Mangku Sasmito. Karena keterlibatan mereka dalam kegiatan subversif pada pemerintahan Bung Karno pada tahun 1960 sampai dengan 1966. Pada pemberontakan PKI tahun 1965, rumah tahanan militer difungsikan sebagai tempat untuk menahan orang-orang yang terlibat dalam PKI hingga menjelang Orde Baru. Di era Orde Baru, RTM Madiun digunakan untuk menahan orang-orang yang masih pemerintah Orde Baru, gerakan komando jihad, dan kegiatan subversif di bawah kendali Korps Polisi Militer Daerah Madiun.